Salam adik-adik sekami, bersama dengan teman-teman pendamping sekami Sekuskupan Denpasar. Kita sementara ada pada masa Advent tahun 2020. Kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 yang berakhirnya kapan kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Untuk tahun 2020 ini kita menyelenggarakan pendalaman iman secara khusus aksi Advent pembangunan secara virtual. Kita ditolong oleh teman-teman pendamping sekami bersama dengan adik-adik sekami di 4 paroki. Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan, dan Gereja Stasi Kristus Raja Abian Base Paroki Tangep. Mereka menyiapkan 4 tema temu sekami secara virtual, dan di mana saat kita memanfaatkannya dengan baik, kita ada dalam kebersamaan. Pastikan bahwa adik-adik bersama kakak pendamping kami di seluruh Kuskupan Denpasar mengikutinya secara virtual di channel YouTube Komsos Kuskupan Denpasar. Salam sehat penuh dengan berkat Tuhan. Siap. Halo, apa kabar anak-anak sekami Keuskupan Denpasar? Selamat jumpa kembali. Perkenalkan saya dulu, Romo Laurentius Mariono. Dan udah kenal, Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Lombok, NTB. Hari ini kita masuki tema Advent yang ketiga, yaitu aku siap bersaksi mewartakan kasih Tuhan. Apa tujuan dari tema ini, anak-anak, adalah supaya kita mengetahui peranan kita sebagai anak misioner, dan tujuan dari itu pula adalah supaya kita tetap bersemangat, tidak malu untuk mewartakan kasih sukacita Tuhan. Dan itulah tujuan masuk tema kita yang ketiga. Dan anak-anak jangan lupa, kita masih masa pandemi, tetap waspadaan tinggi agar tidak tertular dan menularkan, yaitu apa? 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa yaitu memakai masker, ya, masker. Mari kita ikuti anak-anak dengan penuh sukacita dan gembira. Selamat mengikuti. Halo adik-adik dan kakak-kakak pendamping di rumah. Jumpa lagi dalam Bina Iman Online Minggu Advent ketiga. Adik-adik atau kakak-kakak di rumah, apakah ada yang sudah melaksanakan tugas misioner minggu lalu? Atau mungkin ada yang sudah melaksanakan sakramen tobat atau pengakuan dosa kepada Romo untuk persiapan Natal kita kali ini? Eits, jangan lupa ya adik-adik dan kakak pendamping, kita bersama-sama menjadi anak dan agen misioner yang rendah hati, mau mengakui kekurangan dan kelemahan kita, salah dan dosa kita di masa Advent ini, agar kita dapat menyambut kehadirannya di hati kita yang bersih, dan kita dapat menyebarkan dan mewartakan kasihnya kepada sesama. Nah, tema Bina Iman Online kita kali ini adalah aku siap bersaksi mewartakan kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih, masih ingat gak dengan salam dan tepuk sekami? Yuk kita lakukan bersama-sama. Salam sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Tepuk sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner.
Supaya lebih semangat, yuk kita ulangi sekali lagi. Salam sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Tepuk sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Supaya lebih semangat, yuk kita animasi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman online kita hari ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan memateraikan kami menjadi anak-anak-Mu melalui sakramen pembaptisan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan menguatkan kami dalam mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selalu riang gembira.
adik-adik, setelah tadi kita beranimasi bersama, mari kita siapkan Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Kak Aca ulangi, Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, mari sebentar ada sedikit pertanyaan buat adik-adik, kita jawab bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, siapakah orang yang diutus Allah untuk mendahului sebelum kelahiran Yesus Kristus? Saya. Ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, betul ya? Nah, yang kedua, apa tugas utusan dari Yohanes Pembaptis? Ada tahu? Ada Kak? Ya? Memberi kesaksian tentang terang yang akan datang, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan membaptis dengan air. Oke, betul tadi ya, sudah disebut. Terus yang ketiga, imam dan orang-orang Lewi mengira Yohanes Pembaptis sebagai siapa? Saya Kak. Oh ya, Elia dan Nabi yang akan datang. Elia dan Nabi yang akan datang. Oke, kira sebagai Elia dan Nabi yang akan datang. Kemudian apa jawaban Yohanes Pembaptis ketika dirinya ditanya orang lain tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu? Saya Kak.
Kemudian? Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Ada lagi jawabannya? Ya, Kak. Ya. Suara yang berseru di padang gurun. Suara? Yang berseru di padang gurun. Padang berseru di padang gurun. Nah, kemudian apa jawaban Yohanes Pembaptis ketika dia ditanya oleh orang lain? Kamu kan bukan Mesias, kenapa kamu membaptis orang-orang? Apa jawabannya? Ya? Aku membaptis dengan air dan dia membaptis dengan api. Dan dia membaptis dengan api. Oh, ada lagi yang lain jawabannya? Sama? Oke, ya. Nah, ternyata semuanya sudah pintar ya. Menjawab berarti dengan baik. Berarti mendengarkan tadi ketika Injilnya dibacakan. Yuk, tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Nah, siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Ada yang tahu nggak? Nama papanya siapa? Nama mamanya siapa? Ya. Zakaria dan Elisabeth. Zakaria dan Elisabeth. Ya, betul tadi. Orang tua Yohanes Pembaptis adalah Zakaria dan Elisabeth. Zakaria adalah seorang imam yang bertugas untuk membakar ukpan di mesbah di bait Allah. Nah, kemudian apa sih tugas Yohanes Pembaptis? Tadi tugasnya apa? Pembaptis. Terus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kalau di Alkitab dikatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun berdasarkan dari kitab Yesaya. Tadi ya. Nah, tugas Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara memberitakan tentang kerajaan Allah yang akan datang, pertobatan kepada semua orang, dan melakukan pembaptisan. Itu tugas dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah menjalankan tugas-tugasnya untuk mewartakan bahwa akan datang seorang yang lebih hebat daripada dia. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Nah, dia yaitu Yohanes Pembaptis tetap menjalankan tugasnya untuk menyatakan bahwa akan datang seorang Mesias sesudah dia. Berarti Mesiasnya bukan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis tidak sombong, tidak bilang ketika ditanya sama orang-orang banyak, siapa kamu? Jawabannya apa? Aku bukan Mesias. Apa kamu Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Berarti Yohanes Pembaptis sudah menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kita kan anak-anak kami? Apa sih moto kami? Children helping children. Nah, harus semangatnya apa? 2D 2K. Apa 2D 2K? Doa, derma, kurban, kesaksian. Betul. Semangat kami adalah 2D 2K. Dengan semangat itu berarti kita harus siap. Kita harus siap apa? Berdoa. Pertama kan 2D berdoa, terus berderma, terus berkurban, dan kesaksian. Sudah tidak sih kita bersaksi? Belum benar. Saksian itu seperti apa sih? Seperti seorang pewarta? Seperti Romo? Tidak mengerti kok. Saksian itu bisa melalui kegiatan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari, itu kita bisa bersaksi. Kita melakukan yang baik itu kita bisa bersaksi. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang punya sharing apa cerita tentang bagaimana bersaksi melalui perbuatan kita dengan cara-cara teman-teman kita atau keluarga kita. Ada yang mau sharing? Aja Kak. Oke, Aja mau sharing. Ya, aja. Jadi teman-teman ceritanya itu seperti ini. Dulu Aca dan teman-teman lagi makan tuh di kantin. Hai guys. Waalaikumsalam. Kalian udah lama ya nunggu di sini? Iya nih, Ca, udah lama nungguin kalian. Iya, Ca. Kamu bawa bekal ya, Ca? Oh, Ca bawa bekal dari rumah. Iya nih, kebetulan tadi pagi mamaku masak. Ya udah deh aku bawa bekal. Hitung-hitung kan ngirit uang jajan. Oh ya, kalian nggak bawa bekal? Udah tadi pesan sama Ayu, Aisyah terang kok udah dipesanin. Makasih ya, Ca. Bisa minta tolong nggak ngambilin pesanannya? Oke. Kasih. Udah lapar nih.
terus udah pada demo nih. Yaudah, lanjut makan. Aduh teman-teman, selapar apapun kita harus berdoa sebelum dan sesudah kita makan, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena itu adalah bentuk syukur kita atas rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh gitu ya, Ca. Besok deh kalau makan lagi terus ingat doa. Oke, Ca. Makasih khotbahnya, Ca. Yaudah, nggak apa-apa, lain kali sebelum makan dan setelah makan kita harus tetap berdoa ya. Oke, Ca. Kalau ingat Semoga ya. ingat ya. Udah kenyang. Kenyang banget, kenyang banget. Enggak sih. Itu. Teman-teman balik ke kelas yuk. Habis ini pada kakak kamu. Ayo. Jangan apa-apa ya. Kayak gitu loh teman-teman ceritanya. Oke, terima kasih Aca. Yuk kita tepuk salut buat teman kita Aca. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi ndak yang mau sharing ini? Saya Kak. Gloria? Jadi teman-teman gini ceritanya, kejadiannya baru-baru ini kok. Jadi waktu itu duh, enak banget nih minumannya, seger-seger gimana gitu. Iya nih, nyegerin kan? Ini tuh minuman favorit aku. Astaga. Santai aja kali, Glo, kaget aku tuh tahu nggak? Ya nih, kamu kenapa? Ih, teman-teman sorry banget nih, aku harus pergi sekarang karena harus latihan miskinan. Baru aja lo datang, Glo, masa mau udah pergi aja? Ya nih Glo, nggak asik banget. Baru aja kita ngumpul. Ya nih, Glo, juga latihan miskinan kan setiap hari Minggu, dan ini kita baru ngumpul setelah sekian lama. Please deh, Glo, latihan miskinan kan setiap hari Minggu, dan kita juga baru ngumpul. Masa lo udah mau pergi aja? Besok sore aja deh, Glo. Duh, sorry banget ya teman-teman, aku harus pergi sekarang. Karena itu sudah tanggung jawabku untuk latihan setiap hari Minggu jam 4 sore. Ini juga persiapan untuk Natal, jadi aku harus latihan dengan sungguh-sungguh. Terserah kamu deh, Glo. Jadi gitu pengalamanku teman-teman. Oke, terima kasih Gloria buat sharingnya. Tepuk salut buat Gloria. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, teman-teman, dari tadi kita mendengar kesaksian dari teman kita Aca dan teman kita Gloria. Itu adalah suatu bentuk kesaksian. Kita tidak malu mengungkapkan iman kita sebagai orang Katolik, bahkan di tengah teman-teman kita yang berbeda agama. Juga kita harus berani menolak ajakan mungkin teman-teman kita yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kita harus tetap berbuat baik. Kita harus tetap mengajarkan diri kita, iman kita sebagai anak-anak Katolik, sebagai anak-anak sekami. Nah, sama seperti tadi kisahnya Yohanes Pembaptis kan, Yohanes Pembaptis juga mewartakan tentang Mesias yang akan datang. Padahal bukan dia Mesiasnya kan, dia hanya mempersiapkan jalan Mesias. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak kami, kita juga harus menunjukkan wajah Allah melalui perbuatan kita, melalui sikap-sikap kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, teman-teman kita. Nah, itu tugas-tugas kesaksian kita di tengah teman-teman kita, di tengah keluarga kita. Nah, teman-teman, kita sebagai anak-anak kami, sebagai anak-anak Katolik, jangan lupa, yang pertama tadi apa? Tidak malu mengungkapkan iman kita sebagai anak Katolik dan juga sebagai anak kami. Dimanapun kita berada di tengah teman-teman kita mungkin berbeda agama. Terus yang kedua, kita harus menjadi contoh buat teman-teman kita lain. Oh, Tuhan Yesus mengajarkan kasih, jadi kita harus memberikan contoh bagaimana kita berbuat kasih. Nah, terus yang ketiga, kita harus menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, teman-teman kita. Terus seperti tadi dari cerita dulu ya, kita juga tidak boleh malu atau sungkan menolak ajakan teman-teman kita yang berbuat tidak baik. Bisa kan? Bisa. Teman-teman di rumah bisa kan?
Mari kita coba, kita jalankan, kita berjuang. Semangat! Adik-adik, marilah kita siapkan hati untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Untuk Bapa Suci, semoga Allah Bapa memberikan kesehatan kepada Bapa Suci dan memberkatinya dalam menjalankan tugas penggembalaan umat di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para imam yang berada di tanah misi, Allah Bapa di surga, berkatilah para imam kami yang sedang berada di tanah misi, agar setia dalam menjalankan pengembalaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk teman-teman sekami di seluruh dunia, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk teman-teman sekami di seluruh dunia agar mereka siap bersaksi dan mewartakan kasih Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk yang miskin dan kelaparan, Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang miskin dan kelaparan. Semoga Engkau memberikan ketabahan kepada mereka dalam menjalani kehidupan, dan dengan uluran tangan kasih-Mu, Engkau memberikan rezeki yang cukup untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pandemi agar segera berakhir, Allah Bapa yang Maha Murah, kami berdoa bagi tanah air dan seluruh dunia yang sedang menghadapi masa pandemi. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kami para umat-Mu dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penegak hukum agar bertindak adil, ya Allah, kami berdoa bagi para penegak hukum di negara kami. Berikanlah mereka roh kebijaksanaan agar bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, adik-adik sekami yang terkasih, adapun pesan perutusan kita pada Minggu Advent yang ketiga ini ialah kita sebagai anak-anak Katolik, sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa berani bersaksi apapun itu keadaannya. Mau orang-orang mengatai kita so rajin atau so suci atau apapun itu, jangan pernah kalian dengarkan, karena pelayanan yang kita berikan secara tulus itulah yang Tuhan butuhkan. Dan juga untuk kita semua anak-anak Tuhan harus senantiasa berani bersaksi mewartakan bahwa kita ini adalah seorang Katolik. Jadi jangan pernah malu untuk membuat tanda salib ataupun mengakui agama kita dan iman kita sebagai seorang Katolik. Dan juga pesan yang paling penting di masa pandemi ini ialah harus tetap berdiam diri di rumah, mengerjakan segala tugas dan juga karya dari rumah, melakukan hal-hal positif, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian keluar, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Jadi sekian pesan perutusan hari ini. Sampai jumpa dalam Bina Iman Online Minggu Advent yang keempat bersama teman-teman sekami dari Tabanan. Sebelum mengakhiri Bina Iman Online kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Lalu dilanjutkan dengan berkat penutup oleh Romo Eli. Allah Bapa Maha Pengasih, syukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman Online kali ini. Bimbinglah dan kuatkan kami, agar selalu bersemangat dalam mewartakan kasih-Mu kepada teman-teman sekami, dimanapun kami berada.
Dikau kami puji ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, hati selalu suka cita. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, memuji Tuhan Yesus. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, hati selalu suka cita. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekami. Aku anak sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus.